Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dimana pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil capaian atau progres pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Di kesempatan sore hari ini kita awali video kita dari West Gate atau pintu masuk sebelah barat. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk pemasangan di bagian lampu sudah mulai dilakukan untuk jalur menuju ke zona sirkuit Mandalika nantinya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-17 yang menuju ke trek lurus dan bisa kita perhatikan untuk hasil capaian atau progres pengerjaan yang masih terus dilanjutkan di sini untuk pembuatan di bagian curb area seperti yang kita perhatikan di sini. Pagesting atau kerangka itu sendiri sudah mulai dipasang. Artinya pengecoran akan segera berlanjut untuk curb yang berada di sisi kiri dari tikungan ke-17 menuju ke trek lurus ini. Ya, kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan bisa diperhatikan di bagian sebelah kanan untuk pengecoran curb itu sendiri sudah terselesaikan. Di sore hari ini bisa kita lihat di sini para pekerja maupun para surveyor ya masih mengecek untuk kesesuaian atau kesiapan dari trek lintasan, di mana memang yang dibutuhkan untuk perbaikan seperti curb yang ada di sisi lintasan terus dilakukan pengecekan setiap hari ya, pagi sampai sore tentunya terus dilihat untuk hasil kinerja yang sudah dapatkan di sore hari ini. Ya, kita berada di race control yang berada di sisi kiri trek lurus seperti yang kita lihat di sini. Pemasangan panel di bagian luar ini ya, atau ACP istilahnya, nanti ditaruh untuk banner atau tulisan-tulisan yang sudah ada seperti desain yang sudah dirilis oleh pihak MGPA. Jadi modelnya seperti itu ya. Untuk atapnya sendiri akan menyusul nantinya ya. Untuk saat ini mungkin tidak akan bisa terpasang untuk WSBK, tapi nanti untuk MotoGP tentunya akan dilakukan untuk pemasangan. Ya, kita lanjut lagi untuk menelusuri dari hasil pengerjaan di belakang kaplingan-kaplingan yang berada di sini ya, untuk jalur logistik para kru pembalap nantinya menuju ke belakang garasi pedok seperti yang kita perhatikan. Sudah dilanjutkan untuk pengaspalan, tinggal pengerjaan lanjutan di bagian depan medical center atau depan helipad nantinya. Kayaknya akan dicor ya kalau kita perhatikan supaya nanti tidak bertebaran debu-debu yang ada di sana ketika helikopter itu mendarat di landasan helipad tersebut. Ya, di sini untuk pengerjaan di sore hari ini masih terus berlanjut di bagian kaplingan-kaplingan untuk penyempurnaan. Seperti yang kita lihat tadi siang di video kita ya, yaitu di bagian sambungan-sambungan yang ada di sini dilakukan untuk penuangan cairan khusus ya, untuk memperkat istilahnya atau untuk menyempurnakan di bagian sambungan untuk kaplingan yang berada di belakang garis pedok ini. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat situasi yang ada di sini di area garis pedok seperti yang kita perhatikan. Kemarin sempat dilakukan pembersihan di sini ya. Artinya kita masih menunggu ini untuk kedatangan material pedok itu sendiri dan akan langsung dirakit untuk dipasang ya di sini untuk kita mengadakan balapan World Superbike maupun MotoGP nantinya. Ya, di sini untuk pit wall sendiri semuanya sudah sip sekali untuk pemasangan sampai menuju tikungan pertama sudah sip ya, maupun pengerjaan di bagian belakang pit wall. Ini area rumput sudah terlihat lebih rapi di sore hari ini. Begitu juga untuk pemasangan concrete barrier di sisi kiri trek lurus ya, sudah dipasang semuanya, dan pemasangan untuk dinding atau pagar pembatas bagian luar atau safety fence di sini sudah mulai dilakukan di bagian sebelah kanan sayap panel pertama ini. Ya, kita akan menelusuri, kita akan upload full lintasan buat kalian semua di sore hari ini. Seperti yang kita lihat di trek lurus menuju tikungan pertama, kita akan perhatikan untuk hasil dari pengecoran yang dilakukan tadi siang di curb area yang berada di sini. Ya, jadi inilah dia hasilnya. Di mana tadi siang kita sama-sama melihat di sini ya, pengecoran sudah dilakukan di satu garis yang berada di sisi luar, dan saat ini mulai difokuskan di bagian sebelah dalam ya.
Nah ini dia, jadi para pekerja melakukan aktivitas pekerjaan mereka untuk merapikan di bagian pengecoran yang sudah didapatkan. Nah ini dia, bentuk bergelombang tentunya bisa diperhatikan ya, seperti ini modelnya ya. Jadi untuk pengerjaan untuk curb saat ini sudah terlihat lebih jelas ya. Sedikit lagi tentunya akan bisa tersambung secara keseluruhan. Untuk tikungan pertama ini sudah mulai dilakukan pengerjaan dan akan dilanjutkan untuk pengerjaan di tikungan ketiga ya, atau ketiga sebelah kiri maksud kita, benar sekali. Nah ini di tikungan pertama sebelah kanan juga area rumput sudah ditanam ini, jadi terlihat lebih sip pada sore hari ini untuk kemajuan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika yang Indonesia punya. Ya, kita sudah berada di tikungan kedua menuju ketiga. Nah, ini ya yang bisa kita perhatikan di sini untuk penanaman rumput sudah mulai dilakukan di bagian sebelah kanan. Nah, tinggal sedikit untuk pengerjaan lanjutan di bagian kiri atau depan ini ya untuk tersambung di rumput area. Nah, di tikungan ketiga menuju keempat di sisi kiri yang kita bilang itu sudah mulai dilakukan untuk pemotongan ya, segera akan dilanjutkan untuk pengecoran. Jadi tinggal di sini untuk pengerjaan curb yang masih belum dikerjakan. Dan tikungan ke-12 sebelah kiri ya, di mana pengerjaan curb di sana seperti kata teman tadi ada sedikit perbaikan supaya di curb semuanya benar-benar pas untuk kesesuaian dari standar yang sudah ditentukan. Ya, kita berada di tikungan keempat menuju kelima untuk hamparan di bagian metal grapple juga sudah terlihat di sini terus dilakukan supaya pas semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di curb di sisi sebelah kanan sudah tersambung maupun di sisi sebelah kiri track lane sudah tersambung menuju tikungan ke-8 di depan itu. Dan pengerjaan lanjutan juga akan terus dilakukan, terus kita akan pantau dan kita akan bagikan informasi buat kalian semua terkait masalah pembangunan yang ada di International Street Circuit Mandalika ini. Oke, lanjut kembali penelusuran kita di sore hari ini. Kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 dan di sini untuk aktivitas capaiannya bisa diperhatikan bersama-sama. Untuk curb sudah terlihat lebih rapi di sore hari ini. Begitu juga area rumput yang berada di sisi kanan tikungan ke-7 menuju ke-8 bisa dilihat ya, sudah dilakukan penanaman tadi siang. Para pekerja terus melakukan aktivitas mereka dan sudah terlihat lebih rapi tentunya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 dan kita bergeser sedikit ke bagian zona tengah untuk melihat tribun terbuka yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-11 ini. Seperti yang kita lihat di sini untuk pembuatan jalur sudah terlihat lebih rapi ya. Tinggal lanjutan nanti kayaknya akan dicor untuk bagian jalur menuju ke atas bukit ini untuk jalur naik nanti para penonton yang akan melihat aksi balapan yang sedang berlangsung. Selain itu juga poinnya di sini ya, keindahan luar biasa sekali apalagi pada sore hari ini seperti ini ya menjelang malam. Luar biasa untuk pemandangan di sini, kita bisa melihat keindahan di depan sana, pantai-pantai dengan lautan yang biru dengan angin yang sepoi-sepoi. Luar biasa memang, mantap. Tiada kata lagi ya. Oke, kita lanjut untuk melihat aktivitas atau capaian pengerjaan di sore hari ini di tikungan ke-10 seperti yang kita lihat di sini untuk kerangka billboard Pertamina sudah dipasang semuanya. Begitu juga di bagian logonya. Nah, yang warna biru itu sudah dipasang ya di depan itu. Tinggal di bawah itu masih terlihat kuning, merah, hijau dan lain-lain seperti itu. Nah, akan dipasang nanti di bagian logo kesesuaiannya di posisi masing-masing. Dan tulisan juga nanti ya, bertulisan Pertamina tentunya.
Ya, jadi kita tarik di sini untuk melihat visual di sore hari ini seperti yang kita lihat di sini untuk pemandangannya luar biasa sekali. Di material grapple sudah sangat rapi sekali dari tikungan ke-9 menuju ke-11 ini sudah fix di sini ya. Dan pengerjaan lanjutan juga di bagian concrete barrier maupun dinding pembatas yang ada di sini sudah mantap semuanya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian curb area yang berada di tikungan ke-10 sebelah kanan sudah sip semuanya, maupun rumput tadi siang kita perhatikan ya bersama-sama sudah dilakukan untuk penanaman, jadi terlihat lebih rapi pada sore hari ini. Untuk billboard Pertamina tentunya sedikit lagi akan segera terselesaikan kalau kita perhatikan ya, tinggal lanjutan untuk penaruhan di bagian logo dan tulisan nantinya. Ya, kita lanjut kembali perjalanan kita di sore hari ini seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di sini sudah rapi ya semuanya di rumput area maupun curb yang berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini. Di bagian sisi dalam yang ada di sini untuk curbnya mantap ya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah kiri sudah sip semuanya ya. Dari 1 minggu yang lalu kita lihat sudah mantap. Tinggal perbaikan sedikit yang saya bilang tadi di awal video ya, di bagian tikungan ke-12 karena belum pas untuk kesesuaian daripada dipotong di track lane, lebih baik kita bongkar sedikit katanya para pekerja, kita sempat turun tadi ya. Nah ini ya, jadi dilakukan untuk perbaikan di sini dan akan dilanjutkan untuk pengecoran sesegera mungkin supaya semuanya bisa tersambung dan bisa sesuai dengan situasi atau kondisi yang sudah ditentukan, yaitu standar dari kelebaran maupun bentuk curb itu sendiri. Ya, di tikungan ke-12 menuju ke-13 semuanya sudah sip di sini untuk pengerjaannya ya, sudah dilakukan pengecoran secara keseluruhan dan akan dilanjutkan di bagian sisi kiri yang ada di tikungan ke-13 maupun di tikungan ke-14 sebelah kanan sudah selesai untuk pengecoran, tinggal beberapa bagian ya, tinggal sedikit penyempurnaan dilakukan di sana untuk pengerjaan. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-14 yang kita lihat tadi siang ya, pengecoran masih berlanjut dan saat ini bisa diperhatikan untuk hasilnya sudah tersambung semuanya. Tinggal pemolesan dari bentuk curb bergelombang yang ditaruh di sini. Ya, bisa dilihat di depan ini ya, para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka sampai sore hari ini di depan ini ya. Tinggal beberapa meter saja di bagian ujung yang ada di sini untuk menyelesaikan dari curb yang ada di tikungan ke-14 menuju ke-15 di sisi sebelah kanan pada sore hari ini. Ya, dan di sini di tikungan ke-15 menuju ke-16 sisi kiri sudah sip sekali untuk pengerjaan di curb area, dan di bagian sebelah kanan juga ya yang tersambung ke area verge yang berada di sisi kanan dari tikungan ke-15 menuju ke-16 ini sudah fix. Tinggal lanjutan untuk penanaman area rumput di bagian sebelah kanan yang ada di sini. Di tikungan ke-16 sisi kiri sudah tersambung semuanya untuk curb maupun di bagian sebelah dalam atau sebelah kanan ya. Sudah sip juga untuk pengerjaannya. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian sebelah kiri tikungan ke-16 menuju ke-17 yang langsung terhubung ke trek lurus ya. Saat ini sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 dan menuju ke trek lurus ya. Di sisi kiri yang kita bilang tadi untuk pengerjaan curb sudah mulai dilakukan persiapan untuk pengecoran. Seperti yang dilakukan di bagian sebelah kanan ini sudah sip semuanya.
Ya, jadi kita sudah review semuanya tadi buat kalian semua ya, full lintasan tentunya, baik pengerjaan di cup maupun di tribun terbuka yang ada di Bukit Tikungan ke 9 menuju ke 11 itu sangat bagus sekali pemandangannya. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Ya, akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya, karena kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa ya untuk jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan nanti di WSBK maupun MotoGP 2022. Untuk itu, salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.